Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Guru Dian ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru Dian akan memberikan informasi mengenai tanaman obat atau yang sering disebut dengan tanaman obat keluarga. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Om awi genam astu ye namah sidam. Ya Tuhan, berkati saya belajar hari ini. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Guru Dian akan menjelaskan apa itu tanaman obat, ya. Nah, tanaman obat adalah tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat digunakan atau berfungsi untuk obat. Nah, tanaman obat ini sangat penting ditanam di lingkungan sekitar rumah kita ya, karena ini dapat membantu untuk penyembuhan luka sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sebelumnya Bu Guru Dian sudah membawa 5 jenis tanaman obat. Nah, di sini ada daun sirih ya, atau biasa disebut dengan daun basi, kunyit, jahe, lidah buaya, dan kencur. Nah, anak-anak, tanaman-tanaman yang Bu Guru Dian bawa ini sangat mudah ditanam di lingkungan rumah kita ya. Nah, seperti contohnya ini adalah tanaman base atau biasa disebut dengan daun sirih ya. Nah, daun sirih ini sangat mudah ditanam di lingkungan rumah kita ya. Daun sirih ini berwarna hijau dan memiliki buah seperti ini ya. Nah, daun sirih ini berfungsi untuk proses penyembuhan luka. Nah, nanti kalau pada saat anak-anak luka atau jatuh saat bermain, nah daun sirih ini bisa digunakan untuk mengobati luka anak-anak ya, dengan cara daun sirihnya ditumbuk lalu ditempelkan di luka, di bagian luka ya, lalu habis itu langsung diperban. Nah, selain untuk proses penyembuhan luka, daun sirih ini juga berfungsi untuk sakit tenggorokan ya. Nanti seandainya kalau anak-anak sakit tenggorokan, jadi air daun sirih ini bisa anak-anak minum ya, dengan cara direbus terlebih dahulu lalu diminum ya anak-anak ya. Nah, untuk yang kedua, Bu Guru Dian sudah bawa kunyit. Nah, kunyit ini berwarna orange jingga ya, atau kekuning-kuningan ya, orange kekuning-kuningan. Nah, anak-anak, kunyit ini berfungsi untuk proses penyembuhan luka juga ya. Nah, nanti pada saat anak-anak luka, kunyit ini bisa digunakan untuk proses penyembuhan luka. Nah, selain itu, kunyit juga memiliki fungsi yaitu untuk menambah daya kekebalan tubuh ya. Jadi kunyit ini bisa digunakan untuk jamu lalu diminum ya. Dan kunyit ini juga berfungsi sebagai daya tahan tubuh kita anak-anak ya, supaya tetap sehat. Nah, yang ketiga, Bu Guru Dian bawa lidah buaya. Nah, lidah buaya ini berwarna hijau dan memiliki duri di bagian pinggirnya ya. Di bagian pinggir lidah buaya ini memiliki duri yang tajam. Nah, lidah buaya ini berfungsi untuk proses penyembuhan luka juga ya. Nanti kalau anak-anak jatuh saat bermain lalu luka, nanti bisa diolesi dengan lidah buaya ini. Nah, selain itu lidah buaya ini juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan rambut anak-anak ya.
Nah, kalau misalnya rambut anak-anak rontok, lidah buaya ini bisa digunakan untuk proses agar cepatnya tumbuh rambut anak-anak ya. Nah, selain itu Bu Guru Dian juga bawa jahe. Nah, jahe ini berwarna putih ya. Nah, jahe ini berfungsi untuk menghangatkan badan ya. Nanti misalnya kalau anak-anak berada di daerah dingin, lalu anak-anak kedinginan, anak-anak bisa gunakan jahe ini sebagai penghangat badan. Misalnya dicampurkan di teh jahe. Nah, anak-anak buat dulu teh jahe, lalu jahe ini digeprek, lalu dimasukkan ke tehnya dan diminum ya. Nah, yang kelima, Bu Guru Dian bawa kencur. Nah, tanaman kencur ini berwarna putih ya anak-anak ya. Nah, jadi berwarna putih. Kencur ini bisa digunakan untuk menghangatkan badan juga ya. Nah, biasanya kencur ini digunakan sebagai boreh ya. Nanti kalau misalnya anak-anak badannya panas, anak-anak bisa gunakan kencur ini sebagai penurun panas ya. Nanti ditempelkan di sini. Nah, ini bisa dicampur dengan beras lalu ditempelkan di dahi anak-anak ya. Nah, ini berfungsinya untuk proses penurunan suhu tubuh ya, bisa digunakan seperti itu ya. Nah, selain itu kencur, jahe dan kunyit juga digunakan sebagai bumbu dapur ya, yang bisa digunakan sebagai penyedap makanan. Nah, anak-anak, selain macam-macam tanaman obat yang Bu Guru Dian sudah jelaskan tadi, masih banyak juga ada tanaman obat yang lainnya. Contohnya seperti jeruk nipis, daun kumis kucing, lengkuas, dan masih banyak jenis tanaman obat lainnya ya. Nah, anak-anak, sekian dulu informasi yang Bu Guru Dian sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Bye-bye.